Kita tidak bisa mengontrol kelakuan orang kepada kita. Abang kakak buka Quran surat Al-Maidah ayatnya 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Setiap ada yang meninggalkan kebaikan, Allah gantikan dengan orang yang datang yang baru. Abang kakak yang hari ini sedang berjuang di jalan kebenaran, berjuang di jalan yang hak, kalau datang silih berganti anggotanya, datang silih berganti orang-orangnya, tidak usah sedih karena memang sudah disampaikan Allah 1400 tahun yang lalu. Hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Ini asbabun nuzulnya bercerita tentang orang-orang yang meninggalkan baginda Rasulullah. Sempat sedih. Kenapa? Karena udah minoritas saat itu abang kakak. Dakwah sepi. Beberapa kawan-kawan penggerak-penggerak dakwah cerita sama saya, Ustadz, ini tidak bisa ramai Ustadz, paling cuma 20 orang, 30 orang. Loh, saya bilang 30, 20, 30 itu ramai. Saya dulu tidak sampai 10 orang. Saya bilang, abang fokus sama yang mau. Fokus sama yang mau, fokus sama yang ikut, fokus sama yang masih mau dengar. Tidak ada yang instan. Justru yang mahal itu prosesnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Saya dengan sangat sadar gitu ya. Waktu saya balik ke Pontianak tuh tidak terbayang sama sekali saya mau ngapain di Pontianak ini. Karena mama saya suruh balik, saya tidak tahu mau ngapain dan tidak tahu mulainya dari mana gitu. Tapi karena mama suruh balik, saya balik. Ketika balik, saya lihat sepertinya tak ada apa-apa yang bisa saya lakukan. Tapi Allah datangkan. Nah itulah ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ada satu pondok namanya Al-Amin di Jalan Danau Sentarum itu yang kelebihan stok beras. Lalu berasnya tidak bisa dijual. Dia mau bayar SPP sekolah anak-anak, tidak punya duit cash. Duit tak ada, beras lebih. Bisa ndak abang tolong jualkan? Saya langsung bilang bisa. Saya pinjam mobil bapak, Pak Long saya tuh, abang ayah saya nomor 1, kijang lama kayak mobilnya Bang Heri. Saya angkut dari Danau Sentarum 3 kali bolak-balik, mungkin ada berapa ton gitulah. Pikul seorang. Waktu itu entah kenapa saya semangat sekali waktu itu. Ndak sampai 1 minggu beras itu habis. Yang bikin saya bingung adalah akadnya kan jual beli beras, ya kan? Uangnya dipakai untuk bayar SPP anak-anak. Tapi ternyata abang kakak, masya Allah tabarakallah, orang-orang tuh justru malah beli, tapi ndak mau ngambil berasnya. Dia bilang, abang ambil aja kata dia. Saya bilang, ini kan akadnya ndak apa-apa kata dia. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak, ramai. Uang yang harusnya terkumpul cuma berapa juta, terkumpul lebih dari itu. Dan saya tidak ambil serupiah pun, lalu saya kasih ke ibu itu. Saya bilang, Bu, ini uangnya bisa bayar SPP anak. Dia sampai terbengong gitu nengok duit sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Di situ saya paham, oh, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Saya pindah dari Malaysia yang di situ ada orang yang nyerang saya gitu ya. Facebooknya tuh isinya sindiran, tidak mention nama, tapi tahu kita yang dimaksud tuh saya gitu. Adalah informasinya bohongkan kiai gitu. Lukman tuh di Malaysia ndak kuliah, dia bohongkan kiai. Sama kayak saya waktu balik, karena saya ngerasa saya kena fitnah sama anak-anak itu, jadi saya ndak berani bawa-bawa nama Gontor. Akhirnya saya rubah gaya saya pakai style, ya pokoknya berubah lah. Gontor tuh kan identiknya pakai jas, pakai kemeja. Nah ini saya coba-coba pakai gamis di tempat-tempat yang memang bukan stylenya Gontor gitu loh.
Ya akhirnya seperti saya cerita kemarin kan, saya ngisi seminar public speaking karena saya suka dunia public speaking. Ya orang akhirnya menyangka, terus mengisi internalisasi corporate value, saya ngisi seminar-seminar di internal perusahaan, kantor. Ya Masya Allah, tabarakallah gitu. Ramai yang suka seminar saya tuh. Tapi begitu saya masuk ke majelis taklim ad-duha yang insya Allah hari ini saya ngisi, nanti jam 10 insya Allah, itu ada yang bilang, itu Lukman tuh bukan ustadz, dia tuh motivator. Saya diam, ya Allah, saya bilang, baru mau masuk. Baju masih minjam baju ibal saya. Baju koko warna putih. Makanya beberapa ibu-ibu ad-duha kalau ketemu saya, Allah Pak Lukman dah besar, dah Pak Lukman sekarang ya, dulu kecil kata dia. Ya memang 48 kilo 2012. 20 kilo yang lalu lah. Ini gemuk nih, kayak gini ini termasuk kategori gemuk. Abang kakak bisa bayangkan saya 2012 kurus sekali. Ada berapa video-video lama saya tuh yang 2016 tuh. Seupret. 2016 ya udah seupret gitu kan. Ah gimana 2012? Ini hitam. Hitam sini nih, kurus. Lusuh gitu. Ada yang nengok-nengok video-video lama saya. Apa yang dijanjikan Allah untuk orang yang masih terus berbuat baik, terus istiqomah? Karena saya pun semakin hari semakin sadar, saya tidak perlu memotivasi orang yang tidak mau kan. Abang kakak nih yang udah rajin kesini, gimana abang kakak yang ramai ini nih bisa bikin kebaikan? Coba lihat ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap lemah lembut terhadap orang beriman, bersikap tegas terhadap orang kafir. Ndak keras. Bang riba bang, mohon maaf, saya ndak berani. Bang bezina bang, mohon maaf, saya tak berani. Bang judi bang, dapat profit 1 juta. Oh ndak bisa. Tapi ini profitnya 1 miliar bang. Ah saya istikharah dulu ya kata dia. Ah ndak boleh. Kecil atau besar tetap tegas. Maka saya kirim sinyal lewat dress code yang biasa saya pakai tuh hitam putih. Saya ngasih tahu juga sama abang kakak, usikum wa nafsi bitaqullah, kepada kekafiran harus aizzah, tegas, ndak bisa. Jadi saya kemarin mimpin rapat Seninan, saya bilang saya ndak marah sama kita, saya bilang. Saya kasih tahu ini salah, ini benar. Saya kasih tahu ini yang hak, ini yang batil. Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang mukmin. Artinya ada identifikasi, ada syuro, ada rapat. Beberapa akad dalam Islam tuh bisa lentur, bisa pakai fikih 1, fikih 2, qaulus awal, qaulus tsani. Saya bilang, baginda Rasulullah itu abang kakak ketika ditanya kapan sholat tahajud, beda orang beda jawabannya. Yang satu ditanya, ya Rasulullah kapan tahajud? Kata Rasulullah sebelum tidur. Datangi yang satu, ya Rasulullah kapan tahajud? Sesudah tidur. Prakteklah mereka berdua nih. Begitu yang satu nengok, kau sholat apa sebelum tidur? Aku tahajud. Mana bisa? Tahajud tuh sesudah tidur. Kau dapat dari siapa? Aku dapat dari Rasulullah. Aku pun dapat dari Rasulullah kak. Rasulullah suruh aku sebelum tidur. Oh tak bisa nih kau bohong nanti. Maju kedua-duanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang saya suruh sebelum tidur karena saya tahu kalau udah tidur susah bangun. Tapi ada satu lagi, kau kalau tidur bisa bangun, makanya aku suruh tidur dulu. Rasulullah ditanya, ayu amalin ahabu ilallah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Dijawab sama Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Beda orang yang nanya, beda jawaban. Maka saya bilang Rasulullah itu sangat fleksibel dan sangat lentur. Bayangkan ketika ada yang kencing di masjid, diapakan sama Rasulullah? Tahu apa? Umar udah mau nebas ya tuh. Tapi Rasulullah bilang, enggak paham, dia enggak ngerti, masih budak-budak. Tapi begitu Rasulullah balik sholat subuh, kan Rasulullah yang mimpin sholat subuh. Begitu balik badan, tengok, asyahidu fulan, mana sahabat si fulan, kok enggak sholat subuh? Layan tahiyanna kata Rasulullah, suruh dia cepat-cepat datang. Cukup-cukuplah dia tak sholat ke masjid nih. Kalau enggak aku bakar rumahnya. Bayangkan, yang kencing dibiarkan, yang enggak sholat subuh mau dibakar. Apa tuh? Kasar. Sesuai porsi, tegas namanya.
Ngapa saya marah di internal misal gitu, kalau di Senenan, namun gak Senenan. Kalau kami dulu zaman-zaman di pondok, malah apa ya, kena marah kiai itu bagi saya tuh ya ilmu gitu. Ada yang malah lebih ekstrim bilangnya, kena marah kiai itu berkah katanya. Ya saya kalau ndak kena marah sama kiai, pernah kena bentak, kena teriakan, laporan tuh dilempar karena ndak hafal isi laporan. Ya ndak belajar saya akhirnya, anggap remeh aja gitu, belajar menguasai permasalahan. Dan sering melihat sesuatu dari sudut pandang yang saya tak pernah lihat dan tak pernah pikirkan sebelumnya. Itu pentingnya konsultasi. Maka saya bilang di internal kan KSK, konsultasikan setiap kebertahapan. Tapi ada kan yang kena marah tuh baper, kena marah merajuk, tidak dapat ilmu. Abang kakak, Allah negor kita itu tidak semuanya pakai manis-manis loh. Allah negor kita dalam kehidupan ini tidak semuanya pakai yang enak-enak. Ada yang diambil anaknya, udah hamil, udah tinggal nunggu lahir, keguguran, nangis, baca Quran di pojok khusyuk sekali. Gitu cara Allah nunjukkan kasih sayangnya. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, yang saya mau sampaikan ke abang kakak, ada kalimat wala yakhafuna laumata laim. Tolong pas kalimat wala yakhafuna laumata laim digaris bawahi. Orang kalau sudah tidak suka sama kita, apapun yang kita lakukan pasti salah. Dan Allah kasih tahu ciri-ciri orang yang dicintai Allah, wala yakhafuna laumata laim. Bersiap-siaplah dengan omongan-omongan miring. Makanya ada tepung serbaguna, ada tepung serba salah. Abang kakak hidup di dunia memperjuangkan kebenaran, pengen tegas kepada kekafiran, berlemah lembut kepada orang beriman, itu nanti pasti kena caci maki, dibilang bodoh, dibilang gak tegas, dibilang cari kerjaan yang jelas. Ngapain sih di masjid, emang dapat apa di masjid? Akan ada omongan itu. Bilanglah dapat promo gitu.